Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Riwayat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kajian tentang 6 motivasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, baik di tempat kerja maupun di sekolah, ada kalanya kita berada di kondisi terpuruk. Dalam kondisi tersebut, kita membutuhkan motivasi yang dapat membuat kita tetap bertahan. Ini sama halnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dia memotivasi para sahabatnya sehingga kehidupan mereka lebih menyenangkan dan berarti bagi Allah. Berikut 6 motivasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berniat beramal tapi tidak melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai amalan yang utuh. Jika ia berniat melakukannya dan melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 perbuatan baik hingga 700 kali lipat atau bahkan lebih. Jika dia berniat untuk melakukan perbuatan buruk dan tidak melakukannya, maka Allah akan mencatat untuknya 1 perbuatan baik yang lengkap. Jika dia melakukannya, maka Allah akan mencatat untuknya 1 perbuatan buruk. Prinsip dari hadis ini adalah menerima pahala setiap menyelesaikan suatu tugas. Jika usaha yang diselesaikan berkaitan dengan masyarakat, harus dilakukan secara publik. Yang pertama, mencegah perilaku buruk. Jarhad melaporkan Rasulullah melewatinya ketika pahalanya terbuka. Beliau berkata, tutupi pahamu, karena itu merupakan bagian dari aurat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jika seseorang berperilaku buruk, jika berhak memberitahukan atau memperingatinya. Namun, ada baiknya saat menyampaikan tidak membuat psikologis orang tersebut terganggu. Hal ini agar terhindar kesedihan dan hal buruk lainnya. Yang kedua, memberi pujian. Sebagai teknik motivasi, Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kepada para sahabatnya yang menonjolkan keterampilan mereka. Misal, dia memberitahu Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah, Anda adalah pelindung bangsa ini. Dia juga berkata kepada Khalid Ibn Al-Walid, Anda adalah salah satu pedang Allah. Ada cara memberikan pujian berdasarkan hadis untuk memaksimalkan efeknya. Pujian sebaiknya diberikan setelah seseorang melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, mendorong perilaku baik. Rasulullah SAW bersabda, Anda tidak akan masuk surga sampai Anda percaya
dan Anda belum percaya sampai Anda saling mencintai. Haruskah saya memberitahumu tentang sesuatu yang dapat Anda lakukan untuk membuat Anda saling mencintai? Sebarkan salam damai di antara Anda sendiri dan di antara satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, meningkatkan percaya diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang senang dengan Allah sebagai Tuhan mereka, dengan Islam sebagai agama mereka, dan dengan Muhammad sebagai utusan mereka, surga dijamin untuknya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mencerminkan cara sederhana dan efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri. Untuk menerapkannya diperlukan beberapa pertanyaan agar mengukur apakah mereka telah menyelesaikan tugasnya. Penting disadari, pertanyaan seperti itu dapat dijawab dengan tegas. Mereka yang melakukannya adalah orang-orang yang akan sukses. Yang kelima, menghadapi perilaku buruk. Dari Umar Abu Salamah melaporkan, saya adalah seorang anak muda di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya biasa makan menggunakan tangan kanan. Rasulullah berkata kepadanya, wahai anak laki-laki, sebutkan nama Allah, maka dengan tangan kananmu, dan makan dari apa yang lebih dekat denganmu. Sejak saat itu saya terbiasa makan seperti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali reaksi pertama terhadap perilaku buruk berupa kritik. Namun itu bukanlah praktik sesuai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan membimbing orang tersebut untuk berbuat baik dengan menawarkan solusi dari masalahnya. Yang keenam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah dunia dengan memodifikasi kepercayaan, perilaku, adat istiadat, dan norma sosial dengan cara kebaikan dan bujukan lembut. Dia tidak memaksa orang lain untuk setuju dengannya. Motivasi yang ditunjukkan di atas sama berlakunya dengan yang sekarang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi 6 motivasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.